Bagaimana jika seluruh makanan di bumi habis dan kalian dipaksa bertahan hidup, bukan karena ingin hidup, tapi karena tidak tahu caranya mati? Setelah dunia runtuh karena kelaparan, umat manusia perlahan punah. Tidak ada listrik, tidak ada teknologi, hanya lentera dan ketakutan. Hidup sendirian di dunia seperti ini sepertinya sangatlah baik, daripada harus bertemu dengan orang lain yang kemungkinan akan membuat tubuh kalian menjadi santapan mereka. Penasaran bukan dengan alur ceritanya? Jadi tunggu apa lagi? Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan adegan Martin yang menyeret dan mengubur mayat seorang penyusup. Ia menutup lubang tanah seada-adanya. Lalu ia pun kini terlihat menyiapkan jebakan-jebakan di area sekitar gubuknya. Dunia telah benar-benar hancur. Tidak ada listrik, tidak ada suara mesin, hanya hutan dan kesunyian. Martin menjalani hari-harinya dengan bercocok tanam, memasak seadanya, dan menatap kosong ke langit malam. Hidup tanpa gairah, tanpa suara, tanpa siapa-siapa. Ia telah kehilangan istrinya, dan setiap malam bayangan masa lalu itu menjadi satu-satunya teman dalam kesunyian. Suatu pagi yang berbeda, dua wanita muncul di depan rumahnya. Seorang ibu bernama Catherine dan anak gadisnya bernama Milja. Mereka kelaparan dan meminta hasil panen Martin. Bahkan mereka menawarkan apa saja sebagai gantinya. Namun Martin curiga. Di dunia seperti ini mempercayai orang asing sama saja dengan bunuh diri. Setelah menodongkan senjata dan memastikan mereka tidak membawa bahaya, Martin akhirnya mengizinkan mereka untuk masuk. Saat makan malam, percakapan tegang terjadi. Kate mencoba bersikap lembut sementara Milja diam penuh rasa takut. Martin tetap dingin, hingga akhirnya ia membuat syarat kejam. Sebagai imbalan makanan, ia ingin dibayar dengan berhubungan badan dengan Milza. Kate yang mengerti langsung masuk ke sebuah tempat kecil, sementara sang anak hanya bisa pasrah melayani. Keesokan paginya, Martin memaksa mereka untuk pergi tanpa syarat, tapi Milja dengan sikap lembut dan sedikit menggoda, membuat Martin mulai ragu. Ia mencukur janggut Martin, merawatnya dengan baik, dan untuk pertama kalinya Martin tampak sadar jika ia membutuhkan perhatian yang seperti ini. Dan sejak saat itu, ia membiarkan mereka untuk tinggal. Hari demi hari, mereka pun mulai bekerja sama, bercocok tanam, berbagi makanan, dan sedikit demi sedikit rasa curiga berubah jadi keterikatan. Namun di balik semua itu, Kate menyusun rencana. Ia diam-diam menyuruh Milja mencuri peluru Martin, yakin cepat atau lambat mereka harus menyingkirkannya. Milja berhasil membawa apa yang sang ibu inginkan. Lalu ia pun kini pergi ke sungai atas keinginan sang ibu, karena sang ibu ingin menghabisinya. Namun ketika waktu tiba, ketika Martin hendak dihabisi, fokusnya malah terbagi. Martin menemukan jejak kaki asing. Ia mulai sadar di manakah Milja. Ia lalu berlari ke dalam hutan untuk mencari Milja, di mana ia mendapati gadis itu hampir diperkosa oleh seorang penyusup. Martin langsung membunuh pria itu, namun dalam kekacauan satu tembakan menghantam tubuhnya. Kate yang awalnya membencinya kini panik. Ia dan Milja berusaha mengeluarkan peluru dari perut Martin dengan alat seadanya. Luka itu parah dan mulai membusuk di keesokan harinya. Meski menderita, Martin masih sempat menyiapkan makanan untuk mereka, seolah ingin menebus kesalahannya. Beberapa hari kemudian, infeksi membuat tubuh Martin mulai melemah. Ia sering batuk dan akhirnya tumbang di antara dua kuburan milik saudaranya dan juga istrinya.
Kate yang awalnya licik mulai luluh bersama Milja. Ia berusaha menjaga Martin tetap hidup. Dalam malam yang dingin, mereka berdua membuka pakaian dan menempelkan tubuh mereka ke tubuh Martin agar tetap hangat. Malam itu, untuk yang pertama kalinya, ketiga orang itu tampak seperti keluarga kecil di dunia yang sudah kehilangan segalanya. Hari demi hari telah berlalu tanpa banyak kata. Milja mulai bertanya tentang masa lalu Martin, bagaimana saudaranya mati. Martin hanya menjawab singkat jika ia ceroboh. Padahal kenyataannya, Martin sengaja melukai kaki saudaranya ketika mereka ketahuan merampok sebuah desa. Suatu malam, Martin kini melihat cahaya senter di kejauhan. Ia tahu seseorang datang. Panik, ia membangunkan Milja dan Kate. Dalam malam yang sangat dingin dan juga mencekam, mereka hanya bisa diam menyaksikan orang-orang mulai memporak-porandakan area sekitar. Saat pagi tiba, kebun mereka ditemukan hancur, panen dijarah, perangkap rusak, semua telah habis. Mereka hanya bisa makan sisa makanan basi. Sementara Milja mulai menangis karena menyadari dirinya tengah hamil. Kelaparan melanda, perangkap kosong, hutan sepi. Kate mulai menyuruh Milja membunuh Martin agar mereka bisa bertahan hidup karena persediaan telah habis. Namun Milja menolak karena ia mencintainya. Dalam keputusasaan, Milja mengumpulkan jamur liar untuk dimakan, namun tanpa sadar, jamur itu rupanya beracun. Keesokan harinya, Kate mulai merasa sakit dan sadar jika Milja, yaitu anaknya, telah meracuninya. Ia melakukan hal itu karena ingin bersama Martin, karena sang ibu sering rewel meminta ia menghabisi Martin. Ditambah lagi mereka tidak mendapatkan hidangan santapan akhir-akhir ini. Kate kini mulai meminta Martin menemaninya sampai akhir. Dalam langkah terakhirnya, Kate meminta Martin mengakhiri hidupnya sebelum racun membunuhnya perlahan. Lalu, Martin kini terlihat menguburnya dengan keadaan tenang. Saat Martin kembali ke rumah, ia sangat emosi karena menemukan seekor kelinci, tanda kehidupan yang sudah lama hilang. Pikirnya Kate tidak harus tewas karena ada santapan malam ini. Namun malam itu juga, sekelompok pria bersenjata kembali mendatangi gubuknya. Mereka terlalu banyak untuk dilawan. Martin berusaha memancing mereka menjauh, memberi waktu untuk Milja bisa melarikan diri. Tapi yang terjadi, sebuah panah menembus perutnya. Ia berlutut, terkulai, sementara rumahnya habis dibakar. Martin mulai mati di tanah yang ia jaga selama bertahun-tahun. Keesokan paginya, Milja yang berhasil lolos kini berjalan tanpa arah. Hingga ia pun menemukan sebuah menara penjaga yang mengawasi ladang luas, tempat yang masih memiliki kehidupan. Dengan mata berlinang, ia sadar dunia tidak benar-benar berakhir. Ia tampak menyesal karena seharusnya Martin dan juga sang ibu sekarang ada bersamanya. The Survivalist bukan hanya sekedar film kisah bertahan hidup, tapi ini adalah potret ketakutan manusia ketika dunia mulai runtuh, bahwa dalam keheningan dan kelaparan, kepercayaan menjadi mata uang paling mahal. Martin mati menjaga sisa kemanusiaannya, sementara Milja melangkah ke dunia baru, hamil, sendirian, tapi membawa sejumlah harapan. Dunia boleh mati, tapi kehidupan selalu mencari jalan.